Ada paradigma baru dan POV baru yang lagi berkembang di antara kita tentang berapa sih minimal uang yang dipunya untuk dibilang uang itu udah cukup banyak. Hal ini aku temukan pertama kali di komen YouTube aku di salah satu video yang aku upload yang judulnya Hidup Tenang. Aku ingat banget pada saat pertama kali aku baca komen dan ada satu account yang ngomong hal seperti ini. Aku bacain. Financial advisor paling baik adalah orang kaya. Sayangnya setelah ketemu mereka, gak akan ada yang namanya main aman. Karena kalau uang kecil udah dipastikan disuruh main resiko. Main aman sebenarnya kalau uangnya udah banyak. Minimal 100 miliar. Saya belajar finance dari influencer YouTube. Dan main aman dan taruh di pos-pos. Tapi setelah ketemu orang kaya, malah disuruh main di satu instrumen aja and high risk. Ini buat ngejar minimal 100% return tahunan, sisanya yang penting adalah gedein income dulu. Karena uang kecil mau diutak-atik kayak apa, gimana pun gak akan jadi gede. Kalau returnnya masih di bawah 50% per tahun. Baru bisa gede tapi lama banget. Tapi cara ini gak akan cocok dengan mayoritas orang. Kebetulan saya masih muda dan belum berkeluarga, jadi saya pakai cara ini. Wow! Hal utama yang bikin saya paling kaget adalah ketika ada kata-kata minimal 100 miliar untuk dikategorikan sebagai uang banyak. Sebenarnya dari kalimat ini ada banyak hal yang saya setuju juga. Hanya saja ketika mendengar minimal 100 miliar, itu menurut saya janggal banget. Akhirnya saya melakukan survei di Instagram untuk double check. Apakah memang benar kalau kita semua sekarang ini mikir uang banyak itu minimal harus 100 M? Dan dari 1000 orang yang ikut polling, 21% memang bilang minimal harus 100 M. Yuk kita bahas satu-satu kenapa kok saya kaget banget bahwa ada sebagian dari kita yang bisa mikir bahwa angka 100 miliar itu minimal. Yang pertama, berdasarkan dari data, sebenarnya orang yang dibilang kaya di dunia ini dimulai ketika kita memiliki aset yang nilainya $1 million. Di Amerika, ketika satu orang bisa mencapai $1 million, mereka sudah masuk step awal kategori orang yang kaya. Dan gak cuma kaya, kalau mereka bisa mengelola uang itu, mereka bisa retire early. Mereka bisa ada di stage financial freedom. Itu di Amerika. Dengan kurs uang yang sekarang, $1 million, kita translate ke rupiah. Jadi berapa sih uang rupiah? Oke, aku cek kurs rupiah hari ini. Rupiah hari ini. $1 itu sekarang ada di angka 16.000 rupiah. Berarti kalau $1 million itu adalah 16 miliar. Di dunia ini ketika orang punya duit 16 miliar itu sudah masuk orang yang kaya. Berdasarkan data 2024, jumlah miliuner yang punya 1 million USD di dunia ini adalah 1,5% dari penduduk dunia. Dari itu sebesar 16 M. Can you imagine berapa banyak orang yang punya 100 M di dunia ini? To be honest, saya nggak ngerti kenapa bisa sampai ada perspektif seperti ini. Tapi saya curiga mungkin ini karena kita sering banget baca berita atau dengar berita korupsi di negara kita yang jumlahnya ratusan miliar atau triliunan. But believe it or not, uang dari 16N itu yang punya hanya 1,5% dari jumlah penduduk dunia ini. To be precise, ada 58 juta orang yang punya uang start dari 16M. Ya, you hear it right. Penduduk Indonesia jumlahnya lebih banyak, 280 juta orang. So harapan saya dengan kasih data ini bisa put things to perspective ya, supaya kita semua tidak terbawa narasi bahwa uang banyak itu minimal 100 M. Semua itu harus ada datanya, semua itu harus dilihat secara objektif, bukan cuman karena katanya uang banyak itu minimal 100 M. Karena pada kenyataannya di dunia ini hanya ada 1,5% penduduk dunia, yaitu total 58 juta orang yang punya uang mulai dari 16M. Dan punya uang 16M itu sudah dikategorikan kaya di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kalau kita baca berita ada korupsi senilai 16M atau 7M, pas baca mungkin di otak kita, cuman 7M ya, itu korupsi 7M, dengan entengnya kita bilang seperti itu. Tapi sebenarnya
uang itu uang yang banyak banget. Tapi karena terlalu banyak korupsi di negara kita, jadi ya begitulah. Nah, kenapa menurut saya penting banget untuk kita punya perspektif yang benar, untuk kita bisa punya point of view yang benar dalam melihat uang yang banyak itu berapa. Karena tujuan dari channel ini adalah untuk bertumbuh bersama supaya kita bisa reach financial freedom. Dan ngomongin financial freedom, tiap orang itu beda-beda. Hidup yang nyaman untuk orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Ada orang yang satu setiap hari sukanya makan nasi pecel, mau dikasih kaviar juga nggak doyan, sukanya nasi pecel. Otomatis biaya hidupnya dan level untuk dia bisa reach financial freedom akan jauh berbeda dengan orang yang harus makan kaviar tiap hari. Sebenarnya nggak ada patokannya harus punya uang dari angka berapa. Karena semua itu tergantung di mana kamu tinggal, berapa biaya hidup kamu, seperti apa gaya hidup kamu, dan hidup seperti apa yang kamu mau. Di sosial media, nggak heran lagi kalau kita lihat banyak orang yang suka traveling ke luar negeri. Tapi believe it or not, ada orang-orang yang nggak mau travel ke luar negeri dan memang mereka nggak enjoy travel ke luar negeri. Orang yang seperti ini apakah jelek? Enggak. Orang-orang yang seperti ini bukan jelek, tapi mereka punya preferensi hidup mereka sendiri. Ada orang yang bisa beli Ferrari, tapi kalau tempat di mana dia tinggal jalannya rusak, banyak polisi tidur, kemudian rawan banjir, sah-sah aja kalau dia nggak beli Ferrari. Dan itu adalah lifestyle yang dia mau. Tapi memang nggak ada yang salah juga kalau orang mau beli Ferrari. Kalau memang dia suka, ya why not? Nah, dari sini saya setuju bahwa perspektif orang tentang uang beda-beda. Nggak salah kalau satu orang bilang bahwa minimal harus punya uang 100M, karena duitnya dia udah lebih dari 16M. So it's another mountain to achieve. Yang seperti yang Dr. Andrew Huberman, profesor dari Stanford University bilang, bahwa untuk kita bisa achieve satu goal, satu tujuan, langkah yang paling efektif adalah dengan menentukan achievable goal. Jadi goalnya nggak terlalu muluk-muluk. Kalau hari ini kita hanya punya uang 10 juta, goal pertama kita adalah untuk bisa punya uang 100 juta. Ketika udah punya uang 100 juta, goalnya 1M. Ketika udah punya 1M, goalnya 10M, dan seterusnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena dalam kita berjuang mencapai satu tujuan, dalam hal ini punya duit, sangat penting untuk kita merasakan keberhasilan-keberhasilan kecil. Tanpa punya keberhasilan-keberhasilan kecil, sudah pasti kita tidak bisa achieve goal yang besar. Karena itulah saran hari ini buat kamu yang lagi berjuang, jangan punya goal tiba-tiba 100 miliar. Karena believe it or not, dalam perjalanan kamu ke sana, kalau kamu mulai dari 0 rupiah, kamu akan lebih gampang untuk menyerah. Tapi juga perlu diingat bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil. Karena 80% orang yang sukses di dunia ini adalah self-made. Bukan dapat warisan dari keluarganya. Jadi kalau hari ini kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan nggak punya uang, dan kamu punya high hope, jangan lupa untuk set goal-goal kamu jadi goal yang achievable. Jadi target yang bisa diraih, bukan target yang terlalu tinggi. Ketika kamu sudah nyampe ke satu gunung, kamu nanjak ke gunung yang lebih tinggi lagi. Ketika udah sampai yang lebih tinggi, cari yang lebih tinggi lagi. Dari situlah kesuksesan akan kamu capai. Hari ini kita bahas hari ini karena kita tahu bahwa banyak hal yang tidak dibahas di rumah atau di sekolah. Termasuk pemikiran-pemikiran seperti ini. So if you find this video helpful, please help to like, subscribe, and share to your friends. Dan komen, it will mean a lot to us. This is Big Sister Advice. Saya Demi Larasati. See you in the next video.